Kemodernannya Al Kamal ya dari segi bahasa. Iya. Nah, nu bilogatil arabiyah wal injilisiyah fi kulli yaumin fi kulli waqtin ya. Alal waqti arabiyah, waqtul akhar Injilisiyah. injilisiyah, wa fil khafi jawiyah. Lendele Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Selamat datang kembali pada acara kita, yaitu acara Tahadus Binihmah kita pada sore hari ini. Kali ini bersama saya Reza Gunawan dan ditemani bersama tamu kita. Kita akan berbincang-bincang pada narasumber yang sangat luar biasa. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Direktur Mahtali juga. Tentunya teman-teman pemirsa juga sudah banyak yang mengenal beliau. Saya kenalkan kembali, beliau adalah Ustadz Nasihin Al-Muiz, MHI, SHI, MHI. Ngoten nggih, Ustadz? MPDI. Oh, MPDI. Nggih. Yang sekarang juga sedang melanjutkan program doktornya, Ustaz. Ya. Nggih. Gimana kabarnya, Ustaz? Baik nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Mas. Sehat. Sik kuat poso. Nggih. Dimulai dari perkenalan dulu aja ya, Ustaz. Dari riwayat pendidikan Ustaz sendiri, antum masuk di pondok pesantren itu dari kapan, Ustaz? Pondok pesantren sini. Dari pondok pesantren. Sebelumnya pernah mondok juga, Ustaz? Sebelumnya pernah di pesantren. Ketika waktu di SMP, saya masuk di pesantren Sanadul Huda di Selorjo. Selama 3 tahun, baru kemudian melanjutkan ke Aliyah Mankunir. Kalau sekarang kan Mantika Blitar. Mankunir tahun 2000. Tahun 2000 ya, Ustaz? Tahun 2000 masuk di Mankunir, ambil jurusan IPA, selesai tahun 2003. Kemudian dilanjutkan di Stein Tulungagung yang saat ini menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dulu masih Stein ya, Ustaz? Masih Stein, masuk tahun 2003, pertengahan 2003, lulus S1 tahun 2007. Ambil konsentrasi Ahwalus Sahsiyah, sekarang sudah tidak ada. HKI sekarang. Sekarang ganti hukum keluarga Islam ya, Ustaz? Dulu AS itu Ahwalus Sahsiyah. Kemudian tahun 2007 selesai mendapatkan beasiswa S2, ambil jurusan manajemen pendidikan Islam. Itu di mana, Ustaz? Sama di kampus Stein Tulungagung. Masih Stein juga, Ustaz? Masih Stein. Lulus tahun 2009 juga masih Stein. Nah, itu riwayat pendidikannya. Setelah itu, Ustaz? Setelah itu saya konsen di pesantren. Lulus tahun 2009 itu konsen di pesantren. Iya. Tahun 2007 sampai 2010 saya menjadi lurah pesantren, lurah pondok. Baru kemudian 2010 sampai 2016 dua periode kepala madrasah diniyah Al Kamal. Oh iya. Baru kemudian 2016 selesai sampai tahun 2019 Direktur Mahat Ali. Cuman tahun 2018 saya selesai, saya wukuf di situ menjadi Direktur Mahat Ali karena saya tinggal studi di UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta. Tidak bisa. Jadi seharusnya tahun 2019 selesai, tapi tahun 2018 saya tinggal ke Jogja. Kota Gudeg. Itu antum waktu masih menjabat sebagai
Ketua Madin Ustaz, 2 periode. Direktur Matali, Yang 2 periode itu Direktur Matali. yang di 2 periode itu Kepala Madrasah Diniyah. Kepala Madrasah Diniyah. Ya, dari tahun 2010 sampai 2016. 2010 sampai 2016. 6 tahun berarti ya, Ustaz? 6 tahun, 2 periode. Satu periodenya kan 3 tahun 3 kita. tahun. 6 tahun. Kalau dulu itu namanya masih Ula sama Musto ya? Betul. Ula sama Usto, tapi sudah ada Ula Khos. Ula Khos. Sudah ada Ula Khos. Ustokhos apa? Ustokhos. Ustokhos ya. Sudah ada Ustokhos. Iya. Antum selama masih di Jogja itu masih berkhidmah di sini juga ya, Ustaz? Masih. Cuman sebatas semampunya saja. Ya antaranya kepengurusan ya hanya karena selama itu saya 1 bulan sekali ya pulang dari Jogja. Kepengurusan ya hanya di akhir-akhir saja, tidak begitu banyak aktif di kesehariannya karena memang dari sana. Cuma di Matali tetap masuk kita. Jadi teman-teman mahasiswa Matali ketika jadwal saya pulang, saya kabarin saya pulang langsung rapel sekian pertemuan. Kadang sampai jam 12 ya. Sampai malam. Kebetulan alhamdulillah teman-teman mas santri itu semangat itu. Ya, semangat. Sangat istimewa sekali, Ustaz. Di sela-sela kesibukan antum masih sempat meluangkan waktu untuk berkhidmah di pondok pesantren nih, Ustaz. Iya, khidmah itu suatu kewajiban lah, suatu keharusan bagi santri. Bukan aksesoris, tapi sesuatu hal yang harus ditempuh pertama kali. Luar biasa sekali. Kalau saya melihat latar belakang antum ini sudah tidak bisa diragukan lagi kesantriannya, Ustaz. Ya, insya Allah santri ya. Dan saya pun juga pernah dulu waktu masih aliyah itu juga menemui antum sebagai pengajar. Saya dulu waktu masih Matali juga menemui antum juga, Ustaz. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Tahun berapa sebenarnya aliyah? Aliyah itu saya lulus tahun 2018 insya Allah. Masih muda banget. 2018. Baik, berbicara mengenai santri. Santri itu kalau di kalangan umum itu identik dengan seseorang yang memakai baju koko, terus memakai sarung, juga memakai peci. Itu gimana, Ustaz? Iya, betul. Bisa dikatakan seperti kalau kita melihat istilah santri itu ya dari segi aksesoris pakaian. Apalagi pakai sarung keluar seperti santri itu. Itu yang sering melekat. Dan secara makna lebih dari itu juga kadang kala dikenal dengan santri kalau ucapannya itu religi. Kemudian religi itu seperti dikit-dikit Masya Allah, Subhanallah, Barakallah, wah santri. Atau yang lebih kuat lagi santri itu mereka yang memang belajar di pesantren. Cuman ada akhir-akhir ini kan istilah santri itu mempunyai pengkaburan makna kalau saya melihat itu. Karena apa? Ya, semua yang punya kecenderungan kecenderungan ke Islam kemudian disebut dengan santri. Kalau kita melihat hakikatnya santri itu hanya mereka yang benar-benar belajar, nyantrik itu bahasanya itu ya. Nyantrik belajar di pesantren untuk memperdalam ilmu, mengikuti jejaknya para kiai, para pengasuh dan berada di pesantren. Sekarang enggak, pokoknya Islam santri gitu ya. Islam santri gitu. Kita tidak melihat bagaimana keadaannya dia, posisinya seperti apa, orientasinya seperti apa. Sering pokoknya santri. Jadi santri sekarang itu ya ibaratnya seperti Gus kiai itu kan.
pengkaburan makna. Ya saya yakin husnudzon saya itu hanya sebatas sebagai penghormatan sebenarnya. Kehormatan. Iya, penghormatan Gus. Kadang Gus itu kan anaknya kiai. Kiai, nggih. Lek orang anak kiai kan tidak mungkin disebut Gus itu kan. Nggih. Ya akhirnya kan diplesetkan. Wis pokoknya penghormatan rodok santri rodok tuwek disebut Gus. Disebut Gus. Pokoknya rambutnya rodok gondrong wih Gus gitu kan. Ya ketika ditanya ya di apa ya? Dielakkan. Ya Gus itu kan artinya bagus gitu kan. Ya, enggak apa-apa. Artinya kalau di sisi lain banyak keluar istilah santri di luar di dunia apapun itu juga ada nilai plusnya. Artinya apa? Siar Islam itu akan melekat kan gitu. Karena sekarang pokoknya santri ya Islam. Gitu kan. Kalau dulu enggak santri itu bisa Buddha, bisa dan pokoknya mereka yang memang cenderung konsen kepada agama. Berarti santri itu sendiri tadi tidak hanya cirinya itu tidak hanya di pakaiannya ya, Ustaz, tapi juga kepada tingkah lakunya, perilakunya gitu ya. Betul. Dari segi pakaian ya memang kita itu mudah terkecoh daripada segi aksesoris. Coba aja sama ini pakai serban ke daerah tempat yang terpelosok, kemudian mengucapkan salam yang luar biasa, alhamdulillah, sama langsung disebut kiai. Pakainya bisa menipu ya, Ya, tampilan sekali. Pakaian itu bisa menipu. Karena tujuannya pakaian kan menutupi kan itu kan ya, menutupi. Casingnya menipu gitu. Iya. Sesuai. Jangan mudah terkecoh sekarang. Tipuan-tipuan itu ya banyak sekali. Makanya kalau kita melihat godaan-godaan setan, peran hawa nafsu itu kan bukan hanya pada kemaksiatan saja. Wujudnya sekarang itu bukan pokoknya melanggar syariat, nyun sewu mohon maaf pakaian rodok terbuka maksiat. Itu peran siapa? Hawa nafsu. Sekarang enggak, hawa nafsu ya bukan sekarang sih, sebenarnya sudah lama. Peran hawa nafsu itu kepada ketaatan, kepada ibadah itu subhanallah halus banget. Makanya kalau kita melihat, mendengar atau mengingat ucapan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ya, dalam kitab Al-Hikam itu. Beliau mengatakan hadzun nafsi fil ma'siyah dzahirun jaliyun wa hadzuha fit ta'ah batinun khafiyun ya. Perannya hawa nafsu itu lek nang maksiat kan jelas terlihat dari apa? Perilaku, meninggalkan syariat Islam, pacaran itu kan, apa bahasanya musyarakah, tahabbub, jelas terlihat oleh tingkah laku. Tapi perannya nafsu di dalam ketaatan itu batin, khafi, samar ya, seperti berpakaian, pakai kopiah, pakai baju rapi ya belum tentu ya, belum tentu. Jadi harus pintar-pintar memfilter gitu ya, Ustaz. Betul saat ini apalagi dengan ideologi yang cukup berbeda itu, yang sangat marak itu, kita harus benar, seorang santri harus menfilter bahasanya. Orang-orang ketika belajar taklim muta'alim itu lek belajar kudu ana gurune gitu lho. Kudu ana gurune. Berarti sebenarnya santri itu tadi dikhususkan untuk seseorang yang menimba ilmu di pesantren gitu, Ustaz. Iya, untuk saat ini lebih cenderung ke sana. Saya pernah menulis buku sistem pendidikan pesantren yang di sana mengupas ulas juga dengan santri dan pesantren. Kecenderungan sebutan santri itu saya lebih sepakat memang digunakan untuk mereka yang menimba ilmu di pesantren. Ya, menimba ilmu di pesantren. Dan itu istilah santri yang dimaknai seperti itu yang melekat pada otak-otak kita di masyarakat gitu.
otak kita di masyarakat. Ya kalau yang kita bahas tadi kan santri-santri yang disebut kemudian dikaitkan dengan santri milenial, santri apalah dan sebagainya. Nah, kalau di zaman yang sekarang ini kan banyak kita jumpai bahwasanya santri itu katanya Ustaz, santri itu ketinggalan zaman. Itu gimana Ustaz? Iya. Karena santri itu diidentikan pencari ilmu di pesantren, di mana pesantren itu kan diidentikan pula dengan lembaga yang tradisional. Tradisional. Maka kalau sekarang dikatakan santri ketinggalan zaman, nggak pas lagi nggak pas lagi. Santri sekarang itu sudah milenial. Santri sekarang itu sudah digital, mengenal digital. Santri sekarang itu modern. Entah dia berada di pesantren modern atau di pesantren salafiyah. Santri sudah modern sekarang. Apalagi santri juga pernah menjadi presiden. Ya kan? Santri menjajak di dunia pemerintahan. Santri di jabatan strategis. Santri kemudian di pesantren juga diajarkan digitalisasi dan sebagainya. Kalau sekarang dikatakan santri ketinggalan zaman, ya enggak lah, itu persen saja. Ya, persen saja. Memang ada santri yang ketinggalannya persen saja itu. Persen saja. Jadi tidak representatif ketika disebutkan sebagai santri yang ketinggalan. Mewakili enggak bisa mewakili ya, enggak bisa. Sekarang santri sudah modern. Sudah tidak kalah sama yang lain ya, Ustaz. Iya. Digitalisasi saja sekarang. Kita lihat santri kan cenderung kepada bahsul masail. Sekarang bahsul masail nggak perlu mengontong-ontong kitab besar-besar, nggak perlu, cukup maktabah samilah, satu laptop, ya kan, tinggal pencet saja, sudah jutaan ribuan kitab terpampang di situ dengan sumber yang muktabar, nggak perlu. Nah, dari segi ini kan terlihat modernisasinya santri itu kan. Hanya menutup menatap satu layar saja sudah gudang kitab sudah dilihat di situ. Sudah tidak ketinggalan lah intinya. Apalagi pesantren sekarang yang dimana pesantren itu menjadi titik tempatnya seorang santri belajar, sekarang menuntut dirinya untuk mendirikan sekolah formal. Di mana sekolah formal diajarkan ilmu-ilmu pengetahuan, teknologi, modernisasi, al-hadisah dan lain sebagainya. Maka santri ya modern. Artinya santri senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Up to date. Nah, kemudian kan kita ketahui bahwasanya Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal ini kan memakai sistem terpadu gitu ya, Ustaz. Yeah. Nah, ada kalanya berbentuk sistem salafi, ada yang namanya sistem modern. Nah, pondok kita itu kan terkenal sebagai terpadu. Itu tengah-tengahnya gitu ya, Ustaz. Iya. Gini, ada Ma'hadus Salafi, Ma'hadul Hadisa, ada Ma'hadul Asriyah. Ma'hadul Asriyah. Ma'hadus Salafi ya pesantren salaf. Pesantren salaf yang sekarang sudah mulai habis gitu kan. Sudah mulai habis. Artinya mulai habis bukan berarti hilang. Bukan berarti hilang karena sekarang kan banyak sekali pesantren-pesantren yang baru. Yang notabene secara kuantitasnya kan menambah. Jadi yang salafi mulai seakan-akan berkurang padahal tetap eksis gitu ya. Santri salafiyah. Di mana santri salafiyah sekarang juga pesantren salafiyah sekarang juga mendirikan sekolah formal. Dari sistem pengajiannya ya seperti Bandongan, yang ngaji-ngaji seperti kita di Al-Kamal ini sama. Iya. Kemudian santri modern itu dikenal dengan kemodernan itu biasanya itu mempunyai ciri khas. Salah satunya mereka juga sekolah formal. Yang kedua
dari segi kebahasaan ini yang paling melekat. Santri modern itu selain sekolah formal juga menggunakan bahasa resmi Arab dan Inggris. Arab dan Inggris itu yang dicirikan seperti Gontor misalkan. Seperti Gontor, Pasuruan dan dimanapun ketika santri pondok modern pasti di situ Arab dan Inggris. Ya, Arab dan Inggris. Kemudian mengenai metode pembelajaran di madrasah diniyahnya, di pesantrennya nanti mengikuti itu ya. Mengikuti. Yang menjadi pintu kemodernnya yaitu Arab dan Inggris. Nah, kalau di Al-Kamal ini dikatakan Asriya. Terpadu antara ya di sisi lain salafnya tetap digunakan. Yang terwujudkan dalam sistem pembelajaran dari seorang ustadz kepada seorang santri di madrasah diniyah, ngaji pagi, ngaji sore. Bahkan sampai Mahat Ali pun itu kan modelnya kan model salafiyah. Ya. Cuman karena kita itu banyak asatid yang notabene memahami tentang metodologi pembelajaran karena asatidnya juga para sarjana, magister, kemudian banyak ada yang doktor juga kan begitu. Maka ketika penggunaan sistem salafi Bandungan dan sebagainya itu juga ada elaborasi, diskusi. Dan sebagainya. Kemudian kemodernannya Al-Kamal ya dari segi bahasa. Nahnu bil lughatil arabiyyah wal injiliziyah fi kulli yaumin fi kulli waqtin ya. Alal waktu Arabia, waktul akhir Indonesia, wafil khafi Jawiya. Lendele Jawa. Enggak boleh, Cak. Iso kecekel karo jasus itu kan. Ya Bu ya apa dikena sanksi itu kan ya. Dari tim bahasa ya. Iya, tim bahasa. Berarti kalau seperti di moto Al-Kamal itu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah gitu ya, Ustaz? Tepat ya. Itu motonya Al-Kamal juga motonya pesantren. Jadi tradisi salafiyah yang masih relevan, masih bisa digunakan itu tetap kita gunakan. Sembari kita mengambil mana yang lebih baik dari segi kemodernan. Tanpa meninggalkan yang lalu, tetapi juga tidak semua hal yang baru diambil, disesuaikan dengan jati diri, watak, karakteristik pesantren sesuai ndak. Kalau ini bagus ya kita kembangkan, termasuk penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Penggunaan bahasa Arab dan bahasa Inggris kan sangat positif bagi seorang santri. Seakan kita kenapa diwajibkan bahasa Arab, kenapa diwajibkan bahasa Inggris, kayak tertekan gitu kan, apalagi kalau kena jaksus gitu kan, gitu kan. Padahal itu kunci kesuksesan dunia itu ya dari bahasa itu. Kalau kita tidak mengenal bahasa sangat kesulitan. Zaman sudah di kampus kan? Di kampus ya. Di kampus paling tidak referensi harus bahasa ini, bahasa itu. Ketika menghadapi seperti itu kita sangat kesulitan. Tidak sadar jadi dhisik wis diwarai. Tapi dhisik ya acuh-acuh ae. Nah, tadi berbicara mengenai pondok pesantren ya, Ustaz. Pondok pesantren itu kan memadukan antara sekolah formal dengan pondok pesantren gitu, Ustaz. Nah, yang saya itu pernah bertanya kepada salah satu teman. Pernah bertanya waktu dia mondok itu yang lebih prioritas itu yang mana gitu, Ustaz. Ketika kita mau mondok niatnya itu seperti apa? Kita mondok pondok nyambi sekolah apa sekolah nyambi mondok itu gimana, Ustaz? Iya. Itu kan pernyataan klasik ketika dulu kita belajar ta'limul muta'allim. Belajar pelajaran apa sih yang seharusnya kita dahulukan gitu kan. Sebenarnya kalau di ta'limul muta'allim itu kan ya ahwalul hal yang wajib kita pelajari. Bukan ilmu A B C tapi ahwalul hal. Keadaannya seperti apa? Kita saat ini pengen sholat ya kudu ngerti ilmu sholat. Ilmu macul ya ilmu macul. Macul ya ilmu macul. Ngaret ya ilmu ngaret. Itu ilmu hal yang wajib kita pelajari pertama. Memang begini.
Dan sekarang sudah kayaknya tidak ada dulu. Ketika zaman dulu itu awakmu jane sekolah nyambi mondok apa mondok nyambi sekolah. Ya tergantung orientasi kita berangkat ke pesantren seperti apa. Kalau zaman saya dulu memang diprioritaskan, didoktrin awakmu kuwi awakmu kuwi mondok nyambi sekolah itu kan. Mondok nyambi sekolah. Maka yang menjadi prioritas penentuannya itu pondoknya dulu baru sekolahnya. Itu bisa dibenarkan artinya ketika mengatakan. Tapi kalau mereka yang pengen golek sekolahane duluan baru kemudian mana pesantren yang terdekat ya. Mau memutar balikkan itu ya akan terlihat gitu. Ya akan terlihat. Sebenarnya kalau sekarang kita melihat ya tidak ada yang salah. Sampan mondok nyambi sekolah ya bener. Sekolah nyambi mondok ya bener. Ya bener. Kenapa? Karena semuanya kita di sekolah merupakan institusi. Ya, pondok juga institusi. Ketika kita masuk di dalamnya ada tuntutan dari keduanya. Yang sebenarnya kita tidak bisa menentukan salah satu di antara keduanya. Artinya apa? Konsekuensi kita masuk institusi itu berarti kita harus siap untuk menjalankan aturan di dalamnya. Waktunya sekolah ada tugas A, B, C, C, apapun yang terjadi harus dikerjakan. Di pesantren juga seperti itu. Ya, di pesantren juga seperti itu. Cuman banyak sekali kalau kita melihat anak-anak sukses itu ceritanya begini. Seperti saya pernah mendengar cerita dari anak-anak Kediri ya. Jadi karena dia itu mementingkan pesantren ya, Jadi ketika udah berangkat ke pesantren, berangkat ke sekolah. Yang dibawa itu ya pelajaran pesantren. Ya mungkin sampean mengalami karena banyak tuntutan apa? Hafalan, mutolaah dan sebagainya. Jadi yang dibawa itu apa? Pelajaran pesantren. Ya, pelajaran pesantren. Biasanya kalau santri sekarang mungkin nempel, ada taftis gitu kan, ada taftis. Kalau yang saya ceritakan itu, saya mendengar cerita dari temanku itu bukan menempel, tetapi karena mohon maaf itu ada didikan yang lebih agak ekstrim itu. Dari orang tuanya tidak dibelikan kitab. Jadi pengen ngajar yuk, pengen belajar yuk kudu nulis gitu ya. Ya. Ala qadratillah ya ternyata walaupun ketika ke sekolah itu tetap membawa pelajaran dari pesantren tapi ya peringkatnya itu di sekolahan ya tidak bisa dipandang remeh. Ya itulah mungkin kita orang-orang pesantren itulah barokahnya barokahnya kita takzim terhadap apa ilmu dengan cara apa memprioritaskan. Makanya kalau belajar yang nilai apa nilai barokah. Pinter itu gampang. Fir'aun itu pinter dah. Pinter. Setan apa. Tapi karena tidak mempunyai nilai barokah ya seperti itu jadinya. Benar. Makanya di pesantren ya goleki barokah. Sejak awal tadi saya katakan ketika awal ngabdi wajib karena ngabdi adalah bagaimana ngabdi itu merupakan kunci membuka kebarokahan dalam pembelajaran. Nah, berarti intinya sama-sama penting gitu ya, Ustaz? Sama-sama penting sekarang ini karena sekolah formal itu untuk kehidupan di dunia. Yang mana sekarang kita melihat sekolah formal yang sudah berelaborasi dengan Islam, gitu kan? Benar. Nah, sekolah formal sana MI, sanawiyah, aliyah yang diajarkan bukan ilmu-ilmu tentang golek mangan ning donya tok, tapi piye supaya urip ning akhirat ya bahagia. Enek pelajaran akidah, syariah, fikih, enek akhlak tasawuf dan sebagainya dikenal di sekolah. Apapun di mana yang menaungi, yang penting substansi substansi madadul ilminya itu masuk kepada ranah tujuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tadi antum menyinggung sekilas tentang ngabdi. Ya. Itu kan salah satu cara untuk membuka barokah itu tadi ya, Ustaz? Iya. Nah, apakah mungkin ada cara lain selain ngabdi itu untuk membuka barokah, Ustaz? Bagi santri.
saya mengutip dari perkataan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Itu beliau mengatakan begini, talibul khudum ahsanu indi minat talibil mujtahid. Jadi santri yang mampu mengabdikan dirinya itu lebih baik daripada santri yang sregep belajar. Makanya kalau ini pembicaraan kita ini didengar oleh santri, santri seharusnya berlomba-lomba menjadi seorang pengurus. Ya, karena membawa membawa nilai barokah. Ya, lebih baik. Kenapa kok lebih baik? Karena ada beliau melanjutkan ungkapannya begini. Tabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridhos syekh. Ketetapan ilmu dengan belajar, rajin. Tapi barokah bisa didapat hanya dengan menggunakan khidmah. Kemanfaatan bisa dilihat, didapat, diperoleh melalui ridho dari seorang guru. Ya banyak sekali kalau kita mengenal nilai barokah itu banyak sekali. Cuman kalau di pesantren satu-satunya dengan khidmah. Ya, khidmah itu diartikan pengabdian. Kalau kita melihat dari maknanya ya bukan hanya menjadi pengurus, gitu kan? Enggak jadi apapun, jadi santri. Bagaimana dia itu berkhidmah kepada guru, gitu kan? Banyak berkhidmah bisa kepada guru, kepada institusi, lembaga, kepada ilmu, banyak sekali. Jadi intinya ya khidmah itu. Mendengar ceritanya Ibnu Abbas misalkan. Ibnu Abbas itu berkhidmah kepada Rasulullah dengan cara ketika Rasulullah mau mengambil air wudhu, qadha'il hajah, Ibnu Abbas senantiasa menyediakan air. Baru kemudian Rasulullah mendoakan Allahumma faqihu fiddin, hingga menjadi Ibnu Abbas kan menjadi penafsir yang handal gitu ya. Jadi ya saya kira caranya itu berkhidmah, tetapi berkhidmah yang versi apa? Itulah. Enggak harus jadi pengurus, enggak harus abdi dalam. Jadi karena berkhidmah itu mempunyai makna yang luas. Bisa kepada institusi, bisa kepada guru, bisa kepada ilmu itu sendiri. Khidmah kepada ilmu itu seperti apa? Ya hukukul ilmi yuta'allam. Ilmu itu dipelajari dengan cara rajin. Itu juga bisa. Benar. Ya intinya khidmah, mengabdi kepada ilmu, mengabdi kepada institusi. Mengabdi itu kan bisa sugih yang bondo, benar. otote kuat yang gawe tenaga. Ora duwe apa-apa paling ndak ya ndonga iku ya khidmah gitu kan. Ya, artinya al-qalbu muta'allaqun bil ilmi. Ya, bil ilmi. Ilmu hati kita itu senantiasa berhubungan cinta lah atau apalah terkait dengan ilmu. Peduli gitu ya, peduli. Iya. Nah, yang unik dari santri ini kadang ada santri bukan ada ya, tapi kebanyakan santri ini tidak memiliki cita-cita, Zat. Artinya cita-cita di sini kan kalau misalkan di institusi non pesantren, itu kalau kita masuk ke kedokteran kan jadi dokter gitu ya. Kalau masuk ke kesehatan ada yang misalkan jadi perawat gitu. Kalau santri kan jarang sekali, ada namun jarang sekali Zat. Yang cita-citanya itu jadi kiai gitu. Dan yang diharapkan itu tadi cuma berharapkan barokah itu tadi Zat. Iya. Itu gimana? Itu saking ikhlasnya seorang santri. Ikhlasnya seorang santri. Dari keikhlasan itulah, itu wujud keikhlasan saya kira. Wujud keikhlasan ya. Jadi belajar orientasinya bukan berpatokan pada fungsi. Tapi pada substansi. Saya belajar ilmu matematika. Yes, ilmu matematika itu yang saya pelajari.
substansi dari matematika, bukan fungsinya. Nanti harus jadi guru dan sebagainya. Iya, Ya coba aja mereka sebenarnya kalau kita melihat dilihat dari kacamata pesantren ya, Iya. kacamata pesantren, sampean belajar, sampean kuliah nenggen jurusan apa? Jurusannya mana, Pak? Hukum keluarga. Hukum keluarga. Pingine nanti saya lulus jadi apa ya? Misalkan jadi hakim misalkan. Iya. Jadi hakim. Ya kalau dari kacamata pesantren kan nggak tepat itu. Itu artinya membatasi kesuksesan. Artinya kalau ndak jadi hakim, saya kan sama sukses. Gitu kan? Iya. Makanya Imam Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu memberikan poin-poin tujuan mencari ilmu. Itu yang diterapkan oleh santri ya. Sekarang santri manapun itu kalau berada di pesantren, kitab Ta'limul Muta'alim kan wajib itu. Iya. Kalau dulu di zaman saya itu waktu di SMP itu ya Ta'limul Muta'alim itu merupakan aurat ya. Ta'limul Muta'alim, kemudian apa Tafsir Jalalain khususnya Ta'limul Muta'alim aurat karena menjadi kunci sukses seorang santri. Wis pokoknya mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan siar agama Islam. Paling ndak telu misalkan. Walaupun ada poin-poin selanjutnya. Iya. Telu iki tok. Suksesan itu gampang. Iya kan? Yang pertama golek ridhone Gusti Allah. Menghilangkan kebodohan. Aku dhisik enggak ngerti apa namanya mubtada khobar, saiki malah ngerti. Sukses. Berarti kesuksesan itu kalau dari segi dari seginya sukses hendaknya kan di apa namanya? Dibentuk dengan dirinya sendiri gitu kan. Ya itu kembali lagi ke awal, kenapa santri tidak punya apa namanya, punya cita-cita. Santri itu punya cita-cita sebenarnya, cuman cita-citanya apa? Mendapat ridho Allah, menghilangkan kebodohan, itu kan syiar agama itu cita-citanya santri ya. Walaupun tidak tertuliskan, itu cita-citanya santri dan itu malah yang apa namanya, yang hakikat itu kan ya, yang hakikat orientasinya ke dunia. Aku kuliah neng gene hakim, pengen dadi pengacara, ya pembatasan itu ya, pembatasan artinya banyak sekali institusi yang menciptakan produk gagal ya, mohon maaf ya. Ya kenapa? Cita-citanya kalau enggak itu enggak ya? Enggak. Ya, berarti kan gagal. Gitu kan. Gagal. Terlalu dibatasi ya. Siapa yang batasi ya dirinya sendiri. Gitu kan. Terus gula ilmu ya sementing gula ilmu. Masalah engko dadi apa? Ya. Itu kan apa ya? Bonus saja itu ya. Bonus saja. Yang diwajibkan kan belajar ilmunya. Ya, bonus saja, nanti dipingin dadi iki bonus saja itu. Makanya kalau santri tidak punya cita-cita ya sebenarnya salah istilah itu. Santri itu punya cita-cita, cuman cita-citanya santri yaitu enggak berorientasi pada profesi keduniawian. Iya, benar sih. Nah, kemudian ada 1, 2 mereka yang nyantri itu pengen jadi kiai yo. No. Iya. Yo ada itu kan. Ya ada. Cuman ketika berada di pesantren, dia baru memahami ternyata kiai itu bukan merupakan sebuah cita-cita. Itu ya sebagai tanggung jawab kita punya ilmu, kemudian menyampaikan kepada orang lain, kemudian mendapat gelar kiai itu bukan akhirnya kemudian dia tidak memikirkan tentang itu. Yang penting saya mencari ilmu, kemudian ketika punya ilmu saya fungsikan. Gitu kan? Saya fungsikan sesuai dengan keilmuan, bukan saya simpan, saya berikan kepada orang lain. Efeknya orang lain menyebut kiai, gus dan lain sebagainya. Hanya bonus saja. Bonus saja. Makanya kalau kita kembali, kalau tujuannya kita mencari ridho Allah, menghilangkan kebodohan, syiar Islam dan yang semacam ketiganya itu, maka kita akan banyak menerima bonus. Sukses dan gagal itu kan berpengaruh dengan psikologi kan? Iya. Makanya kalau kita bidik mulai sekarang, kita akan banyak bonus. Wes seneng ya. Bener. Nah, yang jadi pertanyaan itu, Ustaz. Kan tadi orientasinya kepada ilmu yang bermanfaat dan barokah gitu ya. Nah, yang dimaksud ilmu yang bermanfaat dan barokah itu yang seperti apa, Ustaz? Ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, saya ambil secara general saja.
Yes. Ilmu itu bukan hanya ilmu yang bisa diaplikasikan, tapi ilmu yang manfaat itu ilmu yang mampu membuat pemiliknya itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih. Saya mengerti tentang fisika. Saya aplikasikan dalam kehidupan. Ketika diaplikasikan dalam kehidupan, apa yang terjadi? Subhanallah, Maha Suci Allah. Dengan ilmu itu kita akan lebih dekat kepada Allah. Itu ilmu yang manfaat, bukan ilmu yang bisa dilaksanakan. Ya kalau ilmu manfaat ada ilmu yang bisa dilaksanakan banyak. Aku ora iso maling kemudian belajar diajari maling oleh awakmu, tak praktek. Itu ilmu manfaat gitu kan. Enggak, ilmu manfaat itu ilmu yang mampu membawa pemiliknya, membawa orang sekitar lebih dekat kepada Allah. Makanya barokah itu kan ziyadatul khair. Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Tambah kebaikan. Itu menurut saya ilmu manfaat, ilmu yang senantiasa membawa, ilmu itu akan membawa kita lebih dekat kepada Allah, mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar sekali, Ustaz. Kembali lagi ke khidmah ya, Ustaz. Itu kan ada, saya pernah dengar kata-kata itu al ilmu bita'alum wal barokah bil khidmah, itu berarti benar gitu ya, Ustaz? Betul, itu kan ungkapan apa namanya? Ungkapannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu. Iya. Syekhu ahli sunnah wal jamaah. Pengen pinter ya belajar, pengen mendapatkan barokah ya khidmah. Baik, terima kasih Ustaz Hasin. Oke. Terima kasih banyak telah rawuh pada sore hari ini. Semoga bisa bertemu kepada pertemuan yang selanjutnya. Amin. Baik, teman-teman yang menonton di rumah, semoga kita bisa mengambil manfaat pada acara pada sore hari ini, bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.